Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Sobat RHI, semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini, seperti biasa, saya akan membacakan cerita-cerita horor. Dan malam hari ini saya akan membacakan pengalaman horor jaga malam di rumah sakit. Inilah dia, Jaga Malam. Baru beberapa bulan lalu aku pindah kerja ke rumah sakit lain. Walaupun statusku adalah perawat baru, namun pengalamanku cukup bisa diperhitungkan. Aku telah bekerja di 5 rumah sakit sebelumnya, namun ini adalah pengalaman hororku yang pertama. Saat shift malam, jumlah perawat yang jaga tidak akan sebanyak jumlah perawat saat siang hari. Malam itu kami hanya bertiga untuk memegang satu ruangan, sehingga kami akan lebih sering bolak-balik ke ruangan pasien jika ada yang memerlukan bantuan kami. Terdengar bunyi bel dari ruangan pasien. Mendengar bel itu, temanku segera bergegas menuju ruangan rawat inap. Kebetulan jalan dari ruang jaga menuju ruang rawat inap harus melewati lorong yang terdapat sebuah ruangan kosong yang gosipnya cukup horor. Ruangan kosong itu berfungsi untuk gudang sementara. Menurut desas-desus yang ada, jika malam, ruangan itu harus ditutup, dan saya sendiri tidak mengerti mengapa harus begitu. Ketika berjalan menyusuri lorong, temanku melewati ruangan kosong itu, dan kebetulan pintunya tidak tertutup. Ruangan itu sangat terang. Mungkin cleaning service lupa menutup dan mematikan lampunya. Saat temanku melewatinya, ia menoleh ke dalam ruangan itu dan melihat ada sebuah kursi kosong yang depannya menghadap ke jendela. Setelah selesai membantu pasien, temanku kembali ke ruangan jaga. Mau tidak mau, ia harus melewati ruangan itu kembali. Ruangan itu masih terang dan pintunya belum tertutup. Saat melewati ruangan itu, ia kembali menoleh ke dalam ruangan itu. Dan seketika itu ia merinding dan sangat ketakutan, karena kursi yang dilihatnya tadi, ujungnya telah berubah menghadap ke arah pintu. Cleaning service sudah pulang semua saat itu, jadi tidak akan ada orang yang masuk ke dalam ruangan itu. Temanku berlari sekencang-kencangnya ke ruangan jaga dan wajahnya cukup ketakutan saat bertemu kami. Kami hanya tertawa saat itu, termasuk aku, karena kurang percaya dengan cerita horor temanku itu. Saat sedang mengobrol, hal lain tiba-tiba terjadi. Terdengar suara bel. Kini giliranku yang harus menangani pasien. Ruangan pasien ini beda lorong, jadi tidak perlu melewati ruangan kosong itu. Setelah sampai di ruangan, ternyata pasien itu minta infus baru, sehingga aku harus ke lantai atas untuk mengambil infus baru. Saat berjalan menuju lift, dari jauh aku melihat dengan jelas ada seorang staf pantry yang membawa nampan beserta makanan yang masuk ke lift. Aku sempat berlari untuk mengejar lift itu, namun terlambat karena sudah tertutup. Ih, kenapa sih gak ditungguin? Gumamku saat itu. Sempat menunggu dan tak sengaja mataku menoleh ke display panel. Standby di lantai 3, gumamku heran. Aku bengong melihat display panel itu dan menekan tombol naik. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Kemana staf pantry yang tadi? Gumamku dalam hati. Aku masuk ke dalam lift dengan wajah bengong dan menuju lantai 4. Setelah mengambil infus, aku kembali turun menggunakan lift. Namun saat itu aku masih bingung, kemana staf pantry tadi? Itu adalah akhir dari cerita kita yang pertama, dan cerita kedua mengisahkan pengalaman saat perjalanan dinas. Inilah dia, perjalanan dinas. Hari Jumat kemarin aku baru saja kembali ke Jakarta setelah seminggu melakukan perjalanan dinas ke Pulau Kalimantan. Aku berangkat bersama tim audit. Tadinya aku ingin mengajak stafku, namun karena ada kegiatan di Jakarta dan ada meeting di Bekasi, aku memintanya untuk menghandle dulu. Seperti biasa, kami tiba di mes dan segera disambut dengan berbagai makanan dan minuman. Setelah selesai mengenyangkan perut, kami segera istirahat untuk menyegarkan badan, karena besok pagi kami akan sangat membutuhkan tenaga yang banyak.
Malam itu kami tidur berempat dalam satu kamar. Padahal ada 3 kamar di mes itu. Singkat cerita, keesokan paginya kami memulai aktivitas kami. Cukup melelahkan memang, karena kami menjalankan sebuah misi dari direktur untuk kemajuan perusahaan. Setelah selesai menyelesaikan semua pekerjaan kami, pukul 17.00 kami kembali ke mes. Setelah mandi, kami semua duduk-duduk sejenak di ruang tengah sambil menonton televisi. "Mau makan sekarang, Pak? Biar saya segera masak," tanya pelayan mes. "Ada bakso nggak di sekitar sini, Bu?" tanya Adit. "Ada, Pak, tapi lumayan jauh sih. Di perumahan karyawan Blok A," jawab ibu itu. "Di mana tuh, Pak?" tanya Adit kepadaku. "Di dekat sekolah SD, lumayan lah 2 kilo dari sini," jawabku. "Bakso aja yuk, Pak," ajak Adit. "Ya udah, Bu, nggak usah masak malam ini. Minta tolong buatkan kopi aja," ujar Mas Edi. "Coba telepon Pak Sadimun, bro, pinjam mobil ada nggak?" kata Mas Edi kepadaku. Aku segera menelpon Pak Sadimun untuk meminjam kendaraan. "Bro, adanya motor. Mobil sedang dibawa ke kota," ujarku pada Mas Edi. "Ya udah, motor aja 2," jawab Mas Edi. Kami pun bersantai menunggu motor sambil berkaraoke ria. Dan beberapa menit kemudian, motor pun datang diantar oleh satpam. "Kasih ya, Pak," ujarku sambil menerima kunci motornya. "Sama-sama, Pak. Hati-hati, Pak, gelap. Jalannya juga jelek," kata satpam itu. Kami segera berangkat menggunakan motor itu. Saat itu pukul 19.00 dan jalan memang gelap karena lampu penerangan hanya ada di jalan perumahan. Walaupun telah menggunakan lampu sorot dari motor, tetap kami harus berhati-hati karena jalannya tidak rata dan berbatu. Kami memacu motor dengan hati-hati dan pelan-pelan. Aku dan Mas Edi berjalan di depan, sedangkan Arif dan Adit berboncengan di belakang. Di tengah jalan aku mengerem motor untuk berhenti. Kebetulan lingkungan sekitar sangat gelap. "Kenapa berhenti, Pak?" tanya Arif yang juga berhenti di sampingku. "Shh, kalian dengar gak?" "Hah? Apa?" tanya Adit. Tiba-tiba terdengar suara orang ketawa, namun cukup jauh. Kami berempat terdiam tanpa komentar apapun. "Ayo jalan aja," ujar Mas Edi. Ketika aku gas motor agar jalan, tiba-tiba tepat di depan kami ada sosok wanita menggunakan gaun putih. Rambutnya panjang terurai dan terlihat agak kusut. Wajahnya lonjong dan dagunya lebih panjang dari ukuran orang normal. Sosok itu melayang tepat di depan kami. Bola matanya berwarna putih dan di sekitar matanya terdapat lingkaran hitam, seperti hantu di sinetron. Ia tertawa dengan sangat keras dan melengking. Aku terpaku menatapnya. Tanganku gemetar dan serasa tak ada tenaga untuk menarik gas motor. Mas Edi segera meraih stang motor dan memutar balik motor itu. Aku tetap duduk di depan seperti anak kecil yang sedang dibonceng. Aku sangat syok dan tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutku. Bibirku juga terasa gemetar. "Putar, Rif, putar balik!" teriak Mas Edi ke Arif. Arif berteriak dan segera memutar motornya, lalu memacu motornya sekencang mungkin mendahului kami. Jalan saat itu sangat berbatu, namun dengan kondisi ketakutan seperti ini, jalanan berbatu terasa seperti sirkuit Catalunya di Spanyol. Ketika kami berbalik arah dan melaju motor dengan kencang, aku melihat dari kaca spion sosok itu mengejar kami. Sosok kuntilanak itu tertawa. Suaranya terdengar walaupun sedang melajukan motor dengan kencang. Ketika akan masuk ke gerbang mes, aku tidak lagi melihat sosok itu melalui kaca spion. Setelah sampai di mes, kami tidak berkomentar apapun. Kami semua terdiam dan tampak wajah-wajah pucat ketakutan dan syok karena kejadian tadi. Terdengar suara perut yang kelaparan. Entah suara perut siapa itu, aku tidak peduli. Yang penting asal jangan suara ketawa kuntilanak itu lagi. Jika sosok itu tiba-tiba berdiri di depan kami, aku mungkin bisa mati jantungan. Kejadian itu memang menjadi pengalaman horor saat perjalanan dinas kami. Kami sangat syok karena mental kami belum siap bertemu dengan hal seperti itu. Oke, itu tadi penutup dari cerita horor kita di malam hari ini. Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman horor, kalian bisa kirimkan ke denny.tristanto1104@gmail.com supaya bisa dibacakan di sini dan menghibur kita semua. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita tadi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam dan selamat beristirahat.